oknum pelayan PTD Puskesmas menolak pasien, lalu kemudian kepala UPTD-nya diberhentikan, PLT Kepala Dinas Kesehatannya juga diberhentikan oleh Wali Kota Bengkulu. Nah, kenapa tidak Wali Kota Bengkulu juga memberhentikan atau memecat dirinya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why? Sahabat sekalian, kembali terjadi kasus penolakan pasien oleh oknum ataupun pelayan UPTD Puskesmas di tahun 2002 kembali terjadi. Dulu sempat viral pada tahun 2021, seorang nenek ditolak oleh oknum pelayan Puskesmas di Beringin Raya. Nah, sekarang kembali viral, bahkan menjadi perbincangan skala nasional, bukan hanya di Provinsi Bengkulu. Kalau di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, ini menjadi pembicaraan yang hangat. Beberapa media nasional juga sudah memberitakan. Nah, artinya harus evaluasi secara mendalam oleh pihak pemerintah Kota Bengkulu atas kejadian yang tidak manusiawi terhadap penolakan pasien yang menderita kejang dengan alasan jam kerja habis, lalu kemudian menolak pasien. Di mana rasa empati dan kemanusiaannya sebagai seorang pelayan kesehatan di Kota Bengkulu? Lalu kemudian untuk meminjam ambulan juga ditolak. Nah, sahabat sekalian, kasus yang sudah menjadi perhatian publik ini viral. Wali Kota Bengkulu lalu kemudian mengambil langkah tegas berujung kepada pemberhentian terhadap Kepala UPTD Puskesmas yang ada di Muara Bangkahulu ini. Kemudian berikutnya juga berujung kepada pemecatan PLT Kadis Kesehatan Kota Bengkulu yang baru beberapa hari menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan, menggantikan Bapak Dokter Hairul Arifin yang diberhentikan juga oleh Wali Kota Bengkulu, yang dipenuhi dengan kebohongan pada saat pemberhentian Bapak Hairul Arifin. Kenapa saya katakan bohong? Karena Wali Kota Bengkulu memberhentikan Hairul Arifin di SK pemberhentian itu dengan alasan Pak Hairul Arifin mengundurkan diri. Padahal faktanya tidak mengundurkan diri. Artinya Wali Kota Bengkulu berbohong. Nah, digantikan dengan PLT hanya menjabat beberapa hari. Seingat saya Pak Hairul Arifin itu diberhentikan tanggal 18 Januari 2022. Lalu naiklah PLT dan saat ini sudah tahu kita semua di pemberitaan diberhentikan sebagai Kepala Dinas Kesehatan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Saya mengapresiasi ya tindakan cepat tegas Wali Kota Bengkulu atas kejadian pelayanan kesehatan di daerahnya, di wilayah kekuasaannya, memberhentikan Kepala UPTD, lalu kemudian juga memberhentikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, walaupun PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tidak secara langsung terlibat terhadap penolakan pasien itu, karena beliau tidak berada di lokasi dan juga bukan dia yang melakukan penolakan itu. Tapi Wali Kota Bengkulu sudah melakukan tindakan tegas. Nah, mestinya apresiasi ini akan lebih besar lagi jika kemudian, karena rentetan ini adalah rentetan tanggung jawab atas peristiwa penolakan pasien ini, oknum pelayan PTD Puskesmas menolak pasien, lalu kemudian kepala UPTD-nya diberhentikan, PLT Kepala Dinas Kesehatannya juga diberhentikan oleh Wali Kota Bengkulu. Nah, kenapa tidak Wali Kota Bengkulu juga memberhentikan atau memecat dirinya sendiri? Artinya apa? Yang saya maksud memberhentikan atau memecat dirinya sendiri itu adalah karena memang kalau secara rentetan tanggung jawab bahwa setelah Sekda
pejabat yang kemudian membina kepegawaian, Sekda Kota Bengkulu, dia mempunyai kewenangan membina kepegawaian. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah, dan dia yang mempunyai kewenangan juga memecat itu, dan beliau sudah melakukan pemecatan terhadap PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Nah, mestinya yang paling bertanggung jawab juga di wilayah kekuasaannya di Kota Bengkulu ini terhadap semua pelayanan, apalagi ini berulang di UPTD, siapa yang paling bertanggung jawab juga? Kalau dirunut secara tanggung jawab, yaitu Wali Kota Bengkulu dan Wakil Wali Kota Bengkulu sebagai kepala daerah yang kemudian berwenang terhadap pelayanan-pelayanan, apalagi pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang mendasar. Jadi kalau dirunut, mestinya saya kemudian sebagai warga Kota Bengkulu, karena kasus ini sudah viral dan menjadi perbincangan publik dan sudah terjadi pemecatan itu, saya menyarankan kepada Pak Wali Kota Bengkulu dan Wakil Wali Kota Bengkulu yang kemarin juga sudah beberapa hari yang lalu, beberapa saat sudah menyampaikan permohonan maaf, dan permohonan maaf itu artinya mengakui itu sebuah kesalahan. Nah, saya menyarankan setelah memecat kepala UPTD, setelah memecat PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Wali Kota Bengkulu dan Wakil Wali Kota Bengkulu memecat dirinya sendiri. Artinya mundur dengan kesatria, dengan sadar, tanpa paksaan. Saya menyarankan untuk melakukan pengunduran diri itu. Karena sebagaimana kepala PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yang dipecat, walaupun beliau belum sempat mempersembahkan pelayanan, mempersembahkan kinerja terbaik karena hanya hitungan beberapa hari. Nah, sementara Wali Kota Bengkulu sudah menjabat hitungan tahunan dan ini terulang kembali, saya menyarankan Wali Kota Bengkulu mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Bengkulu, meminta maaf tadi. Wakil Wali Kota Bengkulu juga setelah meminta maaf itu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Setelah itu menyatakan mundur sebagai Wali Kota ataupun Wakil Wali Kota Bengkulu karena rentetan tanggung jawab. Kalau kita bicara rentetan tanggung jawab, karena kalau seandainya mau memecat Wali Kota Bengkulu, ya siapa yang mau memecatnya? Dan secara hukum juga pelanggaran yang dilakukan terhadap penolakan pasien itu tidak akan berujung juga pada pemecatan Wali Kota Bengkulu, karena pelanggarannya belum begitu fatal dari sisi hukumnya. Tapi karena Wali Kota Bengkulu sekali lagi sudah memecat PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu akibat peristiwa penolakan pasien ini, nah Wali Kota Bengkulu mestinya evaluasi diri, sadar diri, rentetan itu juga termasuk beliau yang bertanggung jawab karena wilayah kerja, wilayah kekuasaannya sebagai Wali Kota Bengkulu meliputi semua pelayanan, termasuk pelayanan UPTD kesehatan. Kalau ini dipecat. Tapi kalau nggak dipecat, ya tentu saya juga tidak akan menyarankan Wali Kota Bengkulu untuk memecat dirinya sendiri tadi. Nah, sahabat sekalian, jika kemudian Wali Kota Bengkulu ataupun Wakil Wali Kota Bengkulu melakukan langkah ini, apa yang saya sampaikan, menyatakan mundur misalkan karena malu atas kesalahan bawahan, karena sesuai dengan tingkatan yang paling atas adalah Wali Kota Bengkulu, dan dia pun melakukan pemecatan itu terhadap bawahannya. Kalau dia melakukan itu, dia menyatakan mundur, orang akan mengenang dia sebagai Wali Kota yang kesatria, berjiwa kesatria karena mundur setelah memecat bawahannya yang dianggap bertanggung jawab. Dia pun mundur atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Saya pikir dia akan dikenang sebagai Wali Kota yang hebat, Wali Kota yang berjiwa kesatria. Saya Melansori,
Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.